IHSG hari ini ditutup naik 42,85 poin atau plus 0,61% ke level 7098,89. IHSG hari ini ditutup naik dan sempat nyentuh area MA5 sebelum closing sedikit di bawahnya, yaitu di 7098. Sudah dekat kalau misalkan besok berhasil jebol MA5, apalagi closingnya di atas 7134, maka ada peluang IHSG lanjut naik, melanjutkan pola uptrend menuju ke resisten terdekat yang ada di 7225. Sebaliknya resikonya kalau misalkan IHSG ternyata koreksi, support terdekatnya ada di 7015. Nah, di saat IHSG ditutup naik, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham yang lagi trending hari ini. Ada saham apa saja? Yang pertama ada saham Bumi, kemudian ONVR, Goto, Elsa, Pegas, dan yang terakhir ada saham Soci. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Bumi atau Bumi Resources. Bumi hari ini ditutup naik 7 poin atau plus 3,84% ke harga 189 per lembar saham. Ada 33,98 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 639 miliar. Langsung dari segi teknikal, Bumi setelah sideways cenderung turun dalam 4 hari perdagangan terakhir sebelum hari ini. Di hari ini ternyata mulai ada perlawanan, closingnya hijau di angka 189. Ini belum konfirmasi naik, perlu cermati untuk besok. Kalau misalkan besok hijau, nah itu ada peluang Bumi untuk lanjut menuju ke resisten terdekat. Yang pertama ada di 194. Bila ini mampu ditembus, maka ada peluang menuju ke resisten selanjutnya, bisa di sekitar sini, cermati 199. Kemudian kalau mampu naik juga ada resisten berikutnya yang berada di sekitar sini 210, kemudian di 220. Sebaliknya kalau misalkan besok koreksi, itu resikonya bisa dibawa balik lagi ke sini 181, dan bila closingnya di bawah 181, resikonya bisa dibawa menuju ke area MA20 di 175 atau di MA60 sekitar 166. Itu resikonya kalau misalkan koreksi. Dari indikator stokastiknya sebenarnya sudah masuk area overbought sudah dalam beberapa waktu terakhir, namun belum ada tanda-tanda sell, dan apabila misalkan besok hijau berarti masih ada peluang Bumi untuk naik. Yang kedua ada saham UNVR atau Unilever Indonesia yang hari ini ditutup turun 340 poin atau minus 6,82% ke level harga 4640 per lembar saham alias ARB. Bisa dilihat ya di sini ARB alias bidnya kosong dan over ada 222.000. Artinya ada yang antri jual sebanyak 222.000 lot, namun nggak ada yang beli. Ini definisi dari ARB. Ada 811.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 378 miliar. Langsung dari segi teknikal, UNVR dalam 2 hari perdagangan terakhir, yaitu di hari Jumat yang lalu ya, itu langsung lompat di sekitar area ARB. Padahal dalam hari sebelumnya itu masih berada di range antara 5.200 sampai 5.450. Ternyata tanggal 28 itu skip satu support yang ada di 5.200. Openingnya langsung di 5.050, kemudian malah jebol supportnya yang ada di 5.025, closingnya di sini ARB di 4980. Hari ini juga openingnya lompat lagi ke bawah, jebol 2 support lagi sebelum closing di 4640. Nah, untuk saham yang model seperti ini itu jangan buru-buru beli karena masih belum tahu turunnya sampai berapa. Support terdekat ada di sini di 4500, kemudian 4400. Dan bila kita hitung kalau misalkan besok ARB lagi, maka bisa dibawa menuju ke 4320 sekitar sini. Itu artinya juga jebol area MA200. Kalau itu yang terjadi, resikonya bisa dibawa menuju ke 4180 atau bahkan ke 4050.
Itu resikonya kalau misalkan UNVR emang masih terus ARB alias terus turun. Bagi yang mengincar saham ini, jangan buru-buru beli, tunggu sampai mulai ada pembalikan arah. Ini belum ada tanda-tanda, artinya besok masih ada resiko turun ke titik-titik support yang bisa dicermati tadi. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata besok mulai ada perlawanan, misalkan akhirnya hijau, resisten terdekat yang bisa cermati ada di sini 4740, kemudian sini juga bisa area MA60 di 4300, di 4800, kemudian 4910 dan di 5025. Berikutnya ada saham Goto atau Goto Gojek Tokopedia. Hari ini ditutup turun 3 poin atau minus 1,58% ke harga 186 per lembar saham. Ada 6,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 115 miliar. Langsung dari segi teknikal, Goto masih terus turun dalam beberapa waktu terakhir. Sebenarnya sempat mantul di tanggal 25 Oktober lalu, meskipun belum konfirmasi ya. Ternyata kemudian tekanan jual masih tinggi dan akhirnya ditutup merah lagi menuju ke support kuat atau titik terendah dari Goto dalam hingga saat ini ya. All time low itu ada di 181, sudah dekat sekali karena hari ini closingnya di 186. Perlu diwaspadai kalau misalkan ternyata 181 dijebol, resikonya bisa membuat all time low yang baru dan titik yang bisa dicermati atau support berikutnya ada di sekitar sini 168 dan 158. Dua titik ini saya dapatkan dengan menggunakan Fibo retracement, jadi ketemu dua titik ini. Bagi Anda yang juga menggunakan Fibo retracement, itu tentu hasilnya bisa berbeda karena tergantung persepsi masing-masing yang melakukan analisa. Sebaliknya kalau misalkan mantul, maka peluangnya atau titik yang bisa cermati, resistnya ada di sekitar sini yang bisa cermati, titik sini di 202, kemudian 216 dan 234. Ini juga sama seperti UNVR tadi ya, atau secara umum itu saham-saham yang lagi turun itu bisa dicermati di sekitar area supportnya, cermati mantul apa enggak. Kalau misalkan belum ada tanda-tanda balik arah, bagi yang mengincar ya ditunggu dulu sampai mulai ada pembalikan arah. Berikutnya ada saham Elsa atau Elnusa. Elsa hari ini ditutup naik 24 poin atau plus 6,81% ke harga 376 per lembar saham. Ada 3,8 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 142 miliar. Langsung dari segi teknikal, Elsa akhirnya jebol resist yang ada di 366. Ini resist dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya sudah lama sekali. Terakhir disentuh itu tanggal 30 Maret 2021, setahun setengah yang lalu. Hari ini dijebol. Nah, untuk besok maka Elsa berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat yang bisa cermati ada di sini 388. Kalau misalkan masih mampu naik, resisten berikutnya ada di 408. Titik ini yang bisa cermati. Sebaliknya kalau misalkan ternyata koreksi, support terdekat ada di sini 366 atau titik tertinggi sebelumnya sebelum hari ini dijebol ya. Ini dijadikan sebagai support. Selama nggak closing di bawah ini masih ada peluang untuk lanjut naik, meskipun tidak menutup dalam beberapa waktu ke depan Elsa itu masih koreksi dulu, misalkan baru naik lagi atau emang langsung tancap gas ya. Tapi selama closingnya masih di atas 366 itu masih bisa di hold bagi yang sudah punya dan niatnya swing trade. Namun bila closingnya di bawah 366 itu resikonya yang pertama bisa dibawa turun menuju ke 356, atau kalau misalkan masih kuat tekanan jualnya resikonya bisa dibawa menuju ke 340. Itu support-support terdekat untuk saham Elsa. Yang kelima ada saham Soci atau Soci Lines Tbk. Soci hari ini ditutup naik 1 poin atau plus 0,50% ke harga 198 per lembar saham. Ada 448 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 9 miliar. Ya, ini adalah saham gorengan. Biasanya market cap-nya itu nggak terlalu tinggi dan harganya biasanya murah. Umumnya di bawah 200 lah. Itu kebanyakan saham gorengan.
Nah, Soci sebenarnya hari ini sempat jebol dua resist yang ada di 199 dan juga 204. Titik tertinggi hari ini ada di 206. Namun kemudian koreksi dan balik lagi, closingnya sama dengan openingnya di 198. Untuk besok, selama masih closing di atas MA5, masih ada peluang untuk lanjut naik dengan resisten terdekat ya di sini tadi 199, kemudian 204. Titik tertinggi hari ini 206 dan di 214. Sebaliknya, kalau misalkan turun, tadi kan di sini support terdekat di MA5 sekitar 197 198, dan kalau misalkan masih turun juga resikonya bisa dibawa menuju ke sini 194 sampai 193. Dan kalau closingnya di bawah 194, resikonya bisa lanjut turun alias keluar dari fase uptrend. Resikonya bisa dibawa menuju ke sini 188 atau bahkan di antara 183 sampai 182. Itu resiko dan peluang untuk saham Soci. Dari indikator stokastiknya juga sini bentuk dead cross di area overbought. Jadi waspada saja kalau misalkan dalam waktu dekat Soci koreksi. Yang terakhir ada saham Pegas atau perusahaan gas negara yang hari ini ditutup naik 65 poin atau plus 3,4% ke harga 1975 per lembar saham. Ada 1,5 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 310 miliar. Dari segi teknikal, Pegas setelah 2 hari koreksi, hari ini kemudian hijau cukup tinggi, sempat jebol resist yang ada di 1990. Titik tertingginya hari ini ada di 1995 sebelum akhirnya sedikit koreksi dan closing di 1975. Untuk besok, Pegas masih berpeluang untuk menguji resist lagi di 1990. Bila ini mampu ditembus, artinya Pegas masih berpeluang untuk lanjut naik dan jebol resist dalam beberapa waktu terakhir. Peluangnya yang pertama bisa tunggu di sekitar 2000. Biasanya angka-angka bulat ini bisa dijadikan resist. 2000, kalau misalkan 2000 juga mampu ditembus, target berikutnya ada di sekitar 2150. Ini resisten selanjutnya untuk saham Pegas. Kalau misalkan koreksi, selama nggak closing di bawah MA5 masih bisa di hold. Namun bila closingnya di bawah sini, apalagi misalkan besok bearish engulfing dan closingnya di bawah MA5, resikonya bisa dibawa turun menuju ke support terdekat yang ada di 1860. Bila ini juga dijebol, resikonya bisa dibawa menuju ke sekitar sini 1800 sampai 1785. Dari indikator stokastiknya itu sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir itu sempat berada di area overbought dan beberapa kali itu membentuk dead cross ya di area overbought. Sini bentuk dead cross tapi kemudian masih mampu bertahan naik. Artinya untuk saham Pegas jika dalam fase uptrend seperti ini, indikator stokastiknya juga nggak bisa terlalu akurat menggambarkan situasi pergerakan harga Pegas. Nah, itulah ulasan 6 saham yang hari ini trending. Selalu siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan